بسم الله الرحمن الرحيم. Sahabat, ada satu ayat dalam Al-Quran yang tidak dibuka dengan ancaman, tidak diawali dengan peringatan azab, tetapi justru dimulai dengan kelembutan, kasih sayang, dan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini pernah membuat sebuah kerajaan besar tunduk, bukan karena pedang, bukan karena pasukan, melainkan karena kalimat tauhid yang dibacakan dengan penuh keyakinan. Jika hatimu sedang lelah, jika hubunganmu terasa berat, jika rezekimu seakan tertutup, atau jiwamu merindukan ketenangan, maka dengarkanlah dengan hati yang hadir. Boleh jadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mempertemukanmu dengan ayat Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, jika video ini Allah hadirkan di beranda YouTube Anda hari ini, maka yakinlah ini bukan kebetulan. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah yang ingin mengingatkan kita dengan cara yang lembut. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Terima kasih kepada seluruh sahabat yang senantiasa mendukung dakwah ini. Semoga Allah menjaga kesehatan kalian, meluaskan rizki, dan menguatkan iman kita semua. Amin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika tayangan ini hadir di hadapanmu, sempatkanlah sejenak menghadirkan solawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga solawat itu menjadi bukti cinta kita dan kelak menjadi sebab turunnya syafaat di hari akhir. Amin. Pada kesempatan ini, kita akan merenungi satu ayat yang masyhur di kalangan para ulama tafsir dan ahli hikmah, yaitu ayat Sulaiman. Bukan sekedar membaca lafaznya, tetapi memahami maknanya, sejarahnya, serta kaifiat pengamalannya, sebagaimana disampaikan dalam tradisi keilmuan Islam. Namun sebelum lanjut, saya ingin menyapa Anda semua. Silahkan tuliskan di kolom komentar Anda menyimak dari kota atau daerah mana. Semoga Allah menyatukan kita dalam majelis ilmu meski terpisah jarak. Jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe channel ini. Bahagia hati saya jika bisa mengetahui channel ini bisa membagikan kebaikan hingga ke hadapan sahabat-sahabat semua. Oleh karena itu, mari kita bisa saling mendoakan di kolom komentar, karena doa muslim kepada saudaranya lebih cepat dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Sahabat beriman, ayat Sulaiman tidak dapat dipisahkan dari keagungan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dalam beberapa riwayat, disebutkan bahwa Al-Quran terdiri dari 6.666 ayat. Sebagian ulama hikmah memberikan isyarat bahwa seluruh makna dan rahasia Al-Quran terkumpul dalam surah Al-Fatihah. Dan rahasia surah Al-Fatihah terkandung dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat ini terdiri dari 19 huruf. Para ahli hikmah menjelaskan bahwa rahasia makna dan sirnya dimulai dari huruf Ba sebagai isyarat kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala yang telah ada, yang sedang ada, dan yang akan ada. Karena itulah, setiap ayat yang diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim memiliki kelembutan, kekuatan, dan pengaruh yang dalam bagi hati manusia. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat Sulaiman terdapat dalam surah An-Naml ayat 30 dan 31. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Maknanya adalah, sesungguhnya surat itu dari Sulaiman, dan sesungguhnya isinya adalah dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Janganlah kamu berlaku sombong terhadapku, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri.
Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ayat ini bukan sekedar bacaan. Ia adalah bagian dari kisah besar dalam sejarah kenabian. Ketika Nabi Sulaiman alaihi salam mengirimkan surat kepada Ratu Balqis, penguasa negeri Sabah, surat itu tidak dibuka dengan ancaman kekuasaan, tidak pula dengan pamer kekuatan. Surat itu dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan justru dari kalimat itulah hati Ratu Balqis terguncang. Akhirnya ia bersama pasukan dan rakyatnya tunduk kepada kebenaran dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah kita belajar bahwa hati manusia tidak ditundukkan dengan kerasnya suara, tetapi dengan benarnya kalimat dan lurusnya niat. Sahabat beriman, para ulama hikmah menyebutkan bahwa ayat Sulaiman memiliki banyak kelebihan. Orang yang melazimkan membacanya dengan adab dan niat yang lurus, diyakini akan diberi rasa kasih di hati manusia. Ia dicintai, disukai, dan dihormati. Bahkan dalam tradisi hikmah disebutkan, musuh dapat melunak, kebencian dapat meredah, dan hubungan yang renggang dapat kembali hangat, semua dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini juga diyakini sebagai wasilah kesembuhan, pembuka pintu rizki, serta keberkahan usaha. Namun penting untuk selalu diingat bahwa ayat ini bukan jimat dan bukan sumber kekuatan itu sendiri. Ia hanyalah sebab, sementara yang memberi manfaat dan mudarat hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kitab-kitab hikmah dijelaskan bahwa pengamalan ayat Sulaiman dilakukan dengan tertib, adab, dan ketenangan hati. Pengamalan ini dimulai pada malam Ahad, lebih utama lagi Ahad pertama di awal bulan Hijriyah. Dilaksanakan pada tengah malam. Diawali dengan sholat sunnah tahajud atau sholat sunnah taubat. Setelah itu membaca istighfar sebanyak 7 kali, kemudian membaca solawat kepada Nabi Muhammad SAW sebanyak 7 kali. Setelah itu, dibacakan hadroh singkat sebagaimana berikut. Ila hadratin Nabiyyi Muhammadin SAW wa ila alihi wa sahbihi ajma'in wa ila hadratil malaikatil muqarrabin wa ila hadrati khuddami hadhil ayati syarifah wa ila hadrati nabiyyillahi Sulaiman alaihi salam wa ila hadrati nabiyyillahi al-Khidri alaihi salam wa ila ruhil imamil kabir wal hakimil syahir Abil Abbas Ahmad bin Ali al-Buni rahimahullahu ta'ala wal ajzana ila muntaha syai'in lillahi ta'ala. Al-Fatihah. Setelah membaca hadarah tersebut, dibacakan surah Al-Fatihah 1 kali. Barulah setelah itu, ayat Sulaiman dibaca sebanyak 313 kali. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Pengamalan ini dilanjutkan selama 7 hari 7 malam. Setiap selesai sholat fardu, ayat ini dibaca 21 kali. Dan setelah masa penghataman selesai, dianjurkan untuk tetap istiqomah sesuai kemampuan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingatlah selalu bahwa kita adalah makhluk yang lemah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah menggantungkan hati pada amalan, tetapi gantungkanlah hati hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan hanyalah jalan, sedangkan tujuan kita adalah ridhonya. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak, 1 ayat mampu mengubah hidup seseorang. Namun jika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengizinkan, maka tidak ada satupun yang mampu bermanfaat. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, lembutkanlah hati kami dengan kalam-Mu. Tundukkanlah jiwa kami hanya kepadamu. Angkatlah kesulitan kami, lapangkanlah rizki kami, dan sembuhkanlah penyakit kami. Jadikanlah Al-Quran sebagai cahaya hidup kami.
Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.